teman-teman, selamat datang di Cakrapot, Cakra Wikara Indonesia, episode 23. Kembali lagi bersama saya Afida, dan di kesempatan kali ini kita kedatangan peneliti CWI, ada Mbak Mia Novitasari. Halo Mbak Mia. Halo Afida. Apa kabar Mbak? Baik. Baik, Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, di episode kali ini aku dan Mbak Mia akan membahas tentang jumlah atau kuota anggota legislatif perempuan atau anggota DPR perempuan dan mencoba menjawab sebenarnya kebijakan tentang isu perempuan itu tanggung jawabnya siapa sih? Ya kan Mbak? Nanti akan kita jawab di episode pada hari ini. Nah, sebelum kita membahas tentang tema Cakrapot, aku mau tanya dulu nih sama Mbak Mia. Deg-degan. Enggak Mbak, ini Ya, pertanyaannya santai Mbak. Iya. Aku cuma mau nanya Mbak Mia tuh punya kakak atau adik nggak sih Mbak? Punya adik. Punya adik? Iya. Satu? Satu. Nah, kan Mbak Mia nih punya adik nih Mbak. Iya. Misalkan di rumah nih Mbak, di meja makan ada kue bolu lah katakanlah. Nah, kuenya itu tinggal satu nih Mbak. Iya. Tapi Mbak Mia sama adiknya Mbak Mia sama-sama pengen makan kue itu. Karena kuenya tinggal satu, Mbak Mia sebagai kakak akan melakukan apa terhadap kue itu tuh Mbak? Aku akan bagi dua. Bagi dua untuk Mbak Mia sama adik Mbak Mia. Iya. Pembagiannya gimana tuh? Sama 50-50 atau Mbak Mia lebih banyak karena kakak? Rata. Adil. Berarti rata adil ya, 50-50. Oke, berarti akan dibagi dua untuk Mbak Mia dan adiknya Mbak Mia. Nah, menurutku nih ya Mbak, untuk pembagian berimbang nih 50-50 sebenarnya nggak cuma di pembagian kue deh. Kayaknya bisa juga di anggota legislatif nih. Menurutku ya, untuk berimbang 50-50 anggota legislatif perempuan dan anggota legislatif laki-laki. Tapi kalau kita melihat data di periode 2019 sampai 2024 nanti, dari pemilu 2019 kemarin, anggota legislatif perempuan itu kan ada di angka 20,52% ya Mbak ya? Betul. Atau 118 dari jumlahnya 575 anggota legislatif. Nah, kalau kita mau ngomongin berimbang 50 sama 20,5 itu kan masih ada gap 30-an angka ya Mbak ya? 30 persentase lah angkanya itu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari kacamata kritis nih Mbak, angka 20,52% anggota legislatif perempuan itu bisa dikatakan ideal atau enggak sih Mbak sebenarnya? Oke, menarik banget nih pembahasannya. Ya, jadi kalau misalnya tadi Afida bilang apakah angka 20,52% keterwakilan perempuan saat ini di DPR ideal, perlu dilihat dari konteksnya juga Afida sama. 20,52% itu kita lihat dari tadi juga kacamata kritisnya gitu. Nah, tadi Afida juga sebut bahwa memang 25,52% tersebut adalah jumlah keterwakilan perempuan hasil pemilu 2019 dan merupakan capaian tertinggi Afida dari keterwakilan perempuan di DPR RI sejak kita pertama kali pemilu di 1955. Oke. Nah, bahkan sekarang jumlahnya karena kita 2019 sekarang 2022 ya, kan sempat ada pergantian antar waktu di DPR juga, malah jumlah anggota perempuannya bertambah. Jadi kira-kira sekitar 21% sampai 22% gitu, meningkat gitu ya. Jadi angka 20,52% satu hal capaian tertinggi, tapi tadi perlu dilihat dari konteksnya juga. Kritis juga. Konteksnya adalah gini. Misalnya kita lihat juga angka rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen, tapi dari seluruh dunia gitu. Misalnya berapa sih angka rata-ratanya gitu? Kalau menurut data dari UN Women dan Interparliamentary Union atau IPU, itu rata-rata keterwakilan perempuan ada untuk parlemen di 25,5%. Nggak beda jauh sama angka kita ya. Nah, terus kalau untuk keterwakilan perempuan di Asianya, rata-ratanya ya itu ada di 20,4%. Malah justru hampir sama, Iya. cuma beda 0,1 ya. ya. Bisa dibilang kan catatannya kita tinggi ya angka keterwakilan perempuannya gitu. Sesuatu yang patut diapresiasi gitu ya. Capaian tertinggi juga. Tapi harusnya nggak di satu sisi tadi kita sudah menyinggung harus ada kacamata kritisnya. Karena kan dilihat kita masih banyak PR, masih banyak permasalahan gitu ya. Dari sisi legislasi aja, karena kita ngomong keterwakilan perempuan di parlemen gitu, masih ada undang-undang yang belum disahkan tapi urgent gitu.
atau undang-undang yang melibatkan hak perempuan gitu. Seperti undang-undang kesetaraan gender, undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga gitu yang sudah prosesnya sudah berapa belas tahun di DPR gitu belum disahkan. Dan juga misalnya kita ngelihat dinamika kemarin pengesahan undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual gitu kan. Kita lihat gimana dinamikanya, mulai dari hari itu masuk juga berapa lama, berapa tahun kan di DPR gitu, sempat dibahas lagi, keluar lagi, masuk lagi, terus dinamikanya kita ya bisa dilihat lah untuk pembahasan undang-undang itu, misalnya aleg perempuannya masih bisa dibilang bisa dihitung dengan jari lah jumlahnya yang benar-benar kita bisa lihat keberpihakannya, bisa kita lihat pernyataannya untuk fokus di undang-undang ini misalnya kayak gitu. Itu udah, jadi ya satu sisi capaian tertinggi, angkanya sangat baik, tapi satu sisi lagi masih banyak PR yang perlu dibenahi dari kondisi tersebut. Oke Mbak Mia, kalau kita masih ngomongin angka nih ya, kan tadi 20,52% itu sebenarnya hasil dari pemilu anggota legislatif perempuan yang terpilih. Nah, kalau dari pencalonannya gimana nih Mbak? Kan pencalonan sama hasil beda nih pasti nih kan. Hasil kan yang udah kelihatan, pencalonan kan waktu masih di pemilunya. Itu tuh gimana Mbak? Oke, jadi ya memang 20,52% adalah angka hasil pemilu, benar. Nah, kalau pencalonannya menarik juga faktanya, karena kan kita pemilu 2019 kemarin kita ada 16 partai politik yang ikut berkontestasi di pemilu. Nah, dari 16 itu berdasarkan data KPU yang diolah CWI juga ya, bahwa ada 3 partai politik yang ternyata teratas untuk angka pencalonan perempuannya untuk tingkatan DPR RI ya. Nah, itu adalah ada PKPI dengan 55%, ada Partai Garuda dengan 48%, terus PSI 47%. Nah, tapi partai-partai ini nyatanya tidak berhasil memperoleh kursi di DPR. Karena perolehan suara mereka di pemilu 2019 untuk tingkatan secara nasional itu tidak memenuhi ambang batas parliamentary threshold atau membatas parlemen ya. Yang telah ditetapkan juga di Undang-Undang Pemilu kita nih, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sebesar 4%. Jadi perolehan suara mereka hasil pemilu 2019 di bawah 4% enggak. Gitu, padahal pencalonan persentase pencalonan perempuannya tinggi. Paling tinggi, tiga tertinggi di antara 16 itu ya Mbak. Yang 3 terendahnya tuh Mbak siapa ajanya? Tahu banget. Mau tahu dong. Oke. Jadi 3 terendah ya 3 sampai 4 terendah ya untuk pencalonan perempuan itu adalah partai-partai yang ada di DPR sekarang Waduh. Gitu. Waduh. Jadi peringkat ada Partai Golkar di posisi 13, kemudian di 14-nya ada PDIP, kemudian di posisi terakhir 16 ada Partai Gerindra. Wah, waduh, agak miris ya Mbak sebenarnya ya? Gimana ya? Mereka pencalonan perempuannya paling rendah waktu pencalonan angka perempuannya, tapi mereka justru yang sekarang punya banyak kuasa di DPR. Bisa dibilang gitu nggak Mbak? Ya, bisa. Ya gimana? Emang itu kenyataannya kan. Kalau data kita lihat persentasenya memang seperti itu. Jadi ya ini menjadi perhatian gitu kan. Dan jadi pertanyaan kita juga ini pencalonan perempuan diprioritaskan nggak sih sama partai-partai itu? Iya gitu. Benar sih Mbak. Gitu. Ya kita coba tanyakan ya kepada mereka gimana. Selanjutnya mungkin ya. Mungkin. Nah tadi tuh Mbak Mia kan sempat mention tentang undang-undang pemilu ya Mbak ya. Seingatku di undang-undang pemilu itu ada aturan untuk dalam masa pencalonan dihimbau untuk 30%-nya adalah calon anggota legislatif perempuan. Benar nggak sih Mbak? Nah tapi kan itu waktu masa pencalonan ya Mbak ya, bukan hasil. Nah kalau misalkan kita lihat seperti ini, apakah aturan itu sebenarnya masih kurang atau gimana sih Mbak? Karena kan yang diatur justru di pencalonannya, bukan di hasil. Sedangkan kalau ngomongin perwakilan, kalau aku sebagai masyarakat ngeliatnya ya di hasil, karena perwakilan. Tapi kalau misalnya aturannya cuma di pencalonan, apakah masih ada yang perlu dikritisi sebenarnya Mbak? Iya. Jadi memang kita sudah mengadopsi itu
30% di pencalonan kan kebijakan afirmatif ya namanya. Nah itu sejak untuk pemilu 2004 gitu. Nah semangatnya waktu mendorong adanya kebijakan tersebut ya, adalah ingin mendorong partai-partai melakukan perbaikan rekrutmen dulu dari awal. Jadi 30%-nya itu ada di pencalonan untuk ada perbaikan menyeluruh dulu nih di partai. Jadi di hulunya dulu dibenerin gitu Dari ya. awalnya dulu. Di awalnya gitu soal rekrutmen ini gitu kan. Nah, tapi kan dalam perjalanannya nih udah berapa tahun? Udah 18 tahun ya. Dari 2004 ya, ya, 2022 gitu ya. Implementasinya atau penerapannya 30% di pencalonan juga belum bisa dikatakan belum ideal gitu ya, karena kan yang masuk juga rekrutmennya latar belakangnya masih dalam circle tertentu, sempit gitu ya ininya. Satu circle. Iya, jadi masih kalau perekrutan anggota legislatifnya tuh berasal dari elit politik, elit partainya, elit ekonomi, atau ya public figure yang yang istilahnya elektabilitasnya tinggi, misalnya artis gitu ya Mbak. Jadi ya lebih instan gitu bisa dibilang kayak gitu. Belum yang rekrutmen yang benar-benar kita bisa bilang ideal gitu, yang memang dipersiapkan dari bawah segala macam, itu masih sedikit sekali jumlahnya gitu. Berarti kalau misalkan kita lihat di 30% untuk pencalonannya aja, dari pendaftarannya aja untuk yang memilih siapa yang untuk mengisi kursi itu masih ada satu circle dari mereka juga sih, elit-elit itu. Gimana kalau dari hasil ya Mbak ya? Pasti masih makin semrawut, siapa lagi yang ngisi ya kan? Ya, biarpun bukan semua ya, mungkin bukan semua rekrutmennya dari kelompok elit tertentu atau apa, tapi ya nyatanya sekarang banyak gitu dari seperti itu. Kerabat, elit politik segala macam masuk gitu. Nah nanti kalau misalnya ini jadi berandai-andai ya, ke depannya kita mengadopsi kuota hasil gitu, misalnya langsung ada hasilnya gitu, ini gimana kondisinya gitu kan? Aduh, jangan deh, mending nanti kita perbaiki dulu nih, benar-benar serius yang di hulu ini gimana gitu. Komitmennya nih, kita harus mendorong nih partai-partai untuk memperbaiki rekrutmennya gitu. Jadi memang yang namanya nanti 30% itu tercapai baiklah gitu hasilnya. Iya, jadi pelan-pelan sih, jangan yang tiba-tiba 30% langsung dihasil tapi rekrutmennya masih ini kan, masih jadi ternyata masih nggak adil juga dan tidak mendorong partai-partai untuk memperbaikinya juga gitu. Nah Mbak, di angka 30% ini nih Mbak, kalau kita ngomongin 30%, sebenarnya di undang-undang itu penulisan pencalonan dihimbau 30% tuh dari mana sih Mbak dapat angkanya? Cap-cip-cup aja nih, udahlah 30% lah, atau sebenarnya ada dasarnya nih Mbak? Enggak dong, enggak cap-cip-cup, ya ampun. Enggak lah, namanya ya penyusunan undang-undang itu maksudnya dalam mengadvokasi itu ya ada kebijakan afirmasi untuk mendorong hadirnya perempuan di parlemen itu kita bisa, kalau 30%-nya kita bisa lihat dari teori masa kritis. Ada teorinya. Ada teorinya. Jadi teori masa kritis ini bilang bahwa jumlah 30% itu adalah jumlah yang syarat paling minimum ada istilahnya perwakilan kelompok untuk dapat bisa berperan atau ada di suatu pengambilan kebijakan gitu ya, untuk dapat bisa ada posisi tawarnya gitu ada. Jadi teori masa kritis itu bilang bahwa dengan jumlah 30% ini, minimal 30% ini diharapkan nantinya mampu ada kelompok yang, dalam hal ini kita bicara perwakilan perempuan, yang kelompok perempuan mampu untuk mempengaruhi dan memiliki daya tawar untuk pembuatan dan mempengaruhi kebijakan, kira-kira seperti itu. Nah, kebijakan afirmatif sendiri kadang kan sekarang masih disalahartikan nih, 30% kayaknya perempuan minta kursi gratis, ya kan enggak? Iya, itu banyak banget nih anggapan kayak gitu. Itu kan kita kan bukan minta kursi gratis untuk hasil, ya kan kita mendorong, didorong adanya di undang-undang untuk perempuan hadir misalnya di pencalonan, tapi kan itu aja sulit ya masuk untuk pencalonan gitu kan, masih sulit. Jadi pentingnya kebijakan afirmasi itu ya penting karena kan perempuan jumlahnya masih minim di politik atau pengambilan keputusan lah ya, di kepemimpinan politik lah katakan seperti itu. Kalau nggak ada kebijakan afirmasi
perempuan akan terus tertinggal gitu. Nggak mungkin, karena start perempuan itu udah beda sama laki-laki kan ya. apa namanya, perempuan ada interseksionalitas perempuan, dari ada berbagai macam suku, segala macam identitasnya, dan juga latar belakangnya, kondisinya gitu, itu berbeda-beda gitu. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada kebijakan afirmatif untuk mendorong perempuan terlibat di pengambilan keputusan dalam politik gitu. Nah Mbak, dari obrolan kita tuh sebenarnya aku jadi refleksi deh Mbak. Kan kayak aku kan memposisikan diriku sebagai masyarakat nih, masyarakat sama masyarakat. Nah aku tuh melihat kalau misalkan ada anggota legislatif perempuan, aku berharapnya ya Mbak sebagai masyarakat mungkin akan ada kebijakan yang menyoroti isu perempuan atau isu-isu kaum marginal, itu bisa lebih disoroti lebih baik, karena mungkin perempuan memiliki pengalaman yang mungkin berbeda dengan anggota legislatif laki-laki, dan mungkin aku harapannya memiliki sensitivitas juga yang lebih peka terhadap isu-isu seperti itu. Tapi bisa nggak sih Mbak, kalau misalkan aku katakan kebijakan yang menyoroti isu perempuan itu adalah tanggung jawab anggota legislatif perempuan, atau aku sebenarnya terlalu naif untuk bilang hal itu? Oke. Yang pastinya kebijakan tentang isu perempuan itu bukan hanya jadi tanggung jawab perempuan, tidak hanya dibebankan secara eksklusif pada perempuan. Karena apa? Karena kan kebijakan itu isu perempuan kan isu kemanusiaan, bukan hanya ya isu perempuan tanggung jawab perempuan, itu kan enggak. Isu perempuan kan dekat sama kesejahteraan, pendidikan gitu, dan itu isu bersama, nggak bisa hanya dibebankan diatasi sama perempuan ya. Harus ada juga dan wajib ya pelibatan laki-laki juga gitu. Jadi nggak bisa dibebankan eksklusif pada perempuan. Karena tadi Afida juga udah bilang kan, diharapkan dengan hadirnya perempuan di lembaga legislatif itu ada warna tersendiri, karena ada pengalaman khasnya. Iya betul dah, memang kehadiran perempuan di lembaga legislatif atau kepemimpinan ya, atau di pengambil kebijakan itu menjadi penting, karena perempuan punya pengalaman khasnya sendiri. Perempuan punya pengalaman khas yang harus dikenali di berbagai regulasi itu agar jumlahnya tidak makin timpang tuh, secara jumlah ya. Agar bisa berperan juga nantinya gitu. Nah, dalam konteks misalnya isu perempuan gitu, hanya perempuan saja kan enggak. Misalnya taruhlah apa isu perempuan, sebutlah misalnya kita soroti permasalahan angka kematian ibu yang masih tinggi di Indonesia Menurut data Kementerian Kesehatan nih tahun 2021, kita angka kematian ibunya masih di angka 300 per 100.000 kelahiran. Itu masih tinggi, sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya yang hanya 70 per 100.000 tinggi sih. Tinggi ya, masih sangat tinggi. Nah, kan permasalahan itu tidak hanya harus istilahnya ada perempuan aja yang mengatasi atau perempuan aja, kan enggak. Itu kan mengatasi permasalahan tersebut harus ada kerjasama lintas lembaga, lintas kementerian, istilahnya multi stakeholder lah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut gitu. Itu sih jadi nggak mungkin hanya dibebankan sama lek-lek perempuan. Dan juga di DPR ini kan pengambilan keputusan itu kan dilakukan ya di fraksi, komisi, segala macam gitu kan. Jadi kan intinya lek perempuan itu tidak dicap sebagai, tidak bersifat hanya individu. Mereka mengambil kebijakan kelompok perempuan. Kelompok ini nggak tepat tuh dibilang bahwa tanggung jawabnya siapa, tanggung jawab oleh perempuan, enggak. Pastinya seluruh anggota legislatif, baik perempuan maupun laki-laki gitu. Karena ya isu perempuan isu kemanusiaan gitu. Benar sih Mbak. Hanya itu. Jadi inget ini soal tentang partisipasi perempuan gitu ya di dalam demokrasi kita gitu. Kalau minjam kutipannya Michelle Bachelet. Siapa tuh Mbak? Dari yang pernah menjadi Sekjen UN juga, pernah menjadi presidensial juga. Dia bilang bahwa jika demokrasi tidak melibatkan partisipasi perempuan, mengabaikan hak perempuan, dia tidak melibatkan dan mengabaikan hak perempuan, itu
ya demokrasinya dilaksanakan untuk separuh warganya aja. Itu Hmm. kan ya itu, jadi nggak bakal mungkin bahwa kita perempuan tidak ada di lembaga mengambil kebijakan atau di posisi strategis kebijakan, itu tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga ya isu-isu perempuan sama perempuan aja dilaksanakan Itu tidak mungkin sih. Mm-mm. Oke, punchline sih Mbak itu Mbak, bener Iya. sih. Karena ya memang bener sih, misalnya kayak tidak mungkin kebijakan itu hanya dilakukan per individu. Tadi balik lagi kata Mbak Mia, memang dilakukan dan dikerjakan ya bersama-sama, dan itu baik perempuan dan laki-laki. Memang harusnya semuanya, justru bukan hanya perempuan yang dibebankan, tapi memang semua anggota legislatif, wakil rakyat itu bertanggung jawab untuk isu-isu perempuan, isu-isu kaum minoritas yang memang perlu terus dikedepankan dan diperjuangkan, karena itu sebenarnya isu kemanusiaan. Iya. Betul. Oke, sip. Terima kasih banyak Mbak Mia untuk obrolannya pada hari ini. Gitu. Udah selesai ya? Banyak. Udah dong, Nggak mau bisa lagi ya? nih, ada lagi nih mau. Nanti kita nanti undang aja. di episode berikutnya mungkin. Boleh. Akan membahas isu-isu yang lain Isu mungkin. lain ya. Oke. Atau mungkin Mbak Mia kita ngebahas apakah Mbak Mia tertarik menjadi anggota legislatif? Di belakang layar aja gimana? Soalnya kan di Cakrapot ya. Oke. Baik. Oke, makasih banyak Iya, Mbak Mia, dapat sama-sama. banyak banget insight, apalagi dari tadi kita ngobrolin berkaitan sama data banget ya, Iya. angka-angka dan lain sebagainya. Terima kasih juga teman-teman sudah menyimak dan menyaksikan Cakrapot episode 23. Semoga kita bisa ketemu di Cakrapot episode berikutnya ya teman-teman. Dadah. Dadah.